Assalamualaikum, salam Munglingau. Selamat sore Bunda. Pada sore hari ini saya akan eksekusi serikaya ketan. Bahannya sangat gampang. Ingat ya, takarannya itu 1, 1, dan 1. Oh ya, sebelumnya saya mau konfirmasi dulu nih dari video yang saya unggah sebelumnya. Pempek putih telur itu pakai tangan kanan ya, bukan tangan kiri. Jadi saat ini juga saya nggak kidal. Jadi saat ini juga saya itu menggunakan tangan kanan, dan sebelumnya tangannya bersih ya, udah dicuci. Patokannya ini ya, tulisan sagu terbalik. Oke, langsung aja kita jabarkan apa aja yang kita gunakan untuk membuat serikaya ketan. Pokoknya praktis. Ingat, kudapan sore, makan dalam 30 menit. Bahan yang pertama adalah ketan yang kita gunakan. Ketan ini saya masak atau saya olah sebelumnya seperti masak nasi ya. Masak nasi pada umumnya, cuman saya tambahkan sedikit garam dan santan biar terasa gurih. Dan yang kedua, bahan utama serikaya itu adalah air pati daun pandan. Ini saya buat itu dari segenggam daun pandan, dicuci bersih, diiris-iris, lalu di blender, dikasih sedikit air biar nggak susah muter mesinnya. Udah disaring, diendapkan. Ini hasil endapan daun pandannya. Yang kedua adalah sedikit garam. Nah, ini yang perlu Bunda pahami. Untuk membuat serikaya ketan versi saya, Umi Ata, itu saya gunakan telur, santan, dan gula dalam adonan 1-1-1. Jadi takaran untuk santan, gula, dan telur itu sama. Nah, sebelumnya saya sudah panaskan panci kukusan untuk mengukus hasil nanti ya. Nah, sekarang kita pecahkan telurnya dulu. Kalau biasanya untuk takaran 1 gelas ini, itu telurnya biasanya 3 untuk ukuran telur yang besar. Tapi kalau yang ini sepertinya 4 ya, karena telurnya lebih kecil. Untuk yang hasil yang saya olah ini rasanya manis. Untuk saya manis. Tapi kalau untuk bagi bunda-bunda yang biasa nggak suka terlalu manis, nah pas ini 4, bisa dikurangi gulanya sekitar 4-5 sendok. Ini jangan lupa untuk wadahnya, cup ice cream atau cup puding. Oke, ingat ya, 1 gelas gula pasir, 1 gelas santan kental. Santan kental ini bisa diperoleh dari kelapa, air kelapa, diambil yang kentalnya, atau merek tertentu seperti Rose Brand, santan kara, atau lainnya. Itu bisa Bunda mix dengan air, sedikit air. Oke, yang pertama kita masukkan 1 gelas telur, atau isinya 3-4 butir ya Bun. 1 gelas gula pasir, 1 gelas santan, nggak perlu pakai mixer ngaduknya ya Bun, cukup pakai kocokan biasa atau pakai sendok. Jadi kita kecilkan dulu apinya. Bunda, untuk pasta pewarna pandan, kalau nggak ada pandan di rumah, Bunda bisa gunakan pasta. Kalau nggak ada pasta juga nggak masalah, nggak perlu pakai pasta atau nggak perlu pakai pandan. Cukup adonan seperti ini aja, nanti dikukus. Sekira sudah tercampur rata, beri sedikit garam, sedikit saja. Sudah.
nggak kita pakein tepung terigu, maizena atau tepung lainnya ke dalam adonan, silahkan. Tapi untuk adonan saya tidak memakai tepung, karena kalau memakai tepung itu teksturnya agak kencang, jadi bentuknya itu kayak agar gitu loh, dipotong itu berserat. Kalau ini nggak berserat, begitu dimakan langsung pecah di lidah. Sudah tercampur rata. Ini menurut saya adalah kudapan termudah dan terpraktis. Kenapa saya bilang begitu? Karena bahannya sangat mudah dicari dan diperoleh. Selain itu membuatnya juga singkat, nggak susah. Nih kita masukkan pasta, bukan pasta ya, pati pandan sedikit demi sedikit. Sampai warna yang dihasilkan cukup hijau untuk kita. Pastikan kompor menyala sebelum kita memulai eksekusi ya bunda. Waktunya nggak terlalu lama. Nah tipsnya, waktu mau memasukkan srikaya ke dalam kukusan, pastikan dulu kondisi kukusan itu panas. Kalau bunda adalah bunda yang menonton adalah salah satu produktif, berniaga, berjualan gitu ya, ini bisa saya rekomendasikan untuk berjualan. Kita tuang sedikit demi sedikit. Bisa selingan untuk apa ya, variasi bunda dalam membuat kudapan di rumah. Sudah selesai. Pastikan sebelumnya kukusan sudah ready atau siap. Jangan lupa dikasih kain untuk tutupnya biar air dari uap kukusan enggak netes di adonan nanti. Oke, kita siap masukkan. Sudah kita masukkan semua, kita tutup rapat dan tunggu sekitar 10-15 menit. Oke, ditunggu bunda.
Ya, kembali lagi Bunda. Sudah jeda 10 menit hampir ya. Kita lihat dulu tulisannya. Oke, sip sudah. Kita matikan. Ini ketan sudah kita siapkan. Teksturnya aku buat lebih lembut ya. Kalau kita lihat warnanya ini sedikit pucat karena aku nggak pakai daun suji. Jadi kalau bunda-bunda di rumah ada daun suji, bisa dicampurkan daun suji atau pati pandannya tadi lebih diperbanyak ya. Oke, kita siapkan toppingnya. Kalau aku jual, ini kondisi ini masih panas nih ya. Lebih baiknya kita anginkan, kita dinginkan dulu atau masuk kulkas, itu dimakan lebih enak. Ini untuk contoh aja, sebagai contoh. Sudah seperti ini. Kita masukkan, tambahkan. Ketan di atasnya. Tekstur ketannya itu lumer, lembut. Tapi suka-suka bunda ya. Kalau bunda biasa makannya tekstur ketannya kayak biasa, sedikit padat ya nggak masalah sih. Kembali lagi ke lidah, gantung lidah masing-masing. Kayak ketan Bayi Umi Ata sudah jadi, mau dieksekusi untuk bunda-bunda lainnya. Bagi yang penasaran mau tahu teksturnya seperti apa, tunggu sebentar ya, aku ambil sendok. Lama ngambil sendoknya nih. Teksturnya seperti ini ya. Adik saya nih ikut mau
manis. Lagi. Adik saya ini lapar. Silahkan dieksekusi untuk bunda-bunda yang di rumah. Kalau kita nggak mau pakai ketan nggak masalah. Nih tekstur di dalamnya seperti apa ya? Lembut ya. Nih di kayak gini aja udah. Sure. Kalau nggak ingat panas aja udah langsung masuk mulut ini. Lebih ringan seperti puding teksturnya itu. Manis. Oke, semoga bermanfaat kreasi hari ini, dan tunggu selanjutnya Umiata bakal bagiin resep pempek ikan dan resep tekwan ikan tenggiri. Terima kasih sudah menonton dan